Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Kandisasi Zahrani dengan stambuk A251211016. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas suatu materi yaitu ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini salah satu jenis dari ikatan kimia. Jadi sebelum kita masuk ke ikatan kovalen itu sendiri, kita ketahui terlebih dahulu tentang ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh seorang profesor fisika dan kimia dari Amerika Serikat yang bernama Gilbert and Lewis. Pada tahun 1916 ini, Lewis ini meneliti tentang kesulitan gas mulia dalam membentuk ikatan kimia. Dari penemuan tersebut, diduga bahwa gas mulia ini mempunyai satu keunikan tersendiri. Apa itu keunikannya? Keunikannya terletak pada konfigurasi elektron yang membuatnya tidak bisa bersenyawa dengan unsur-unsur lainnya. Atau bisa dibilang gas mulia ini sudah termasuk stabil. Nah, dari penemuan tersebut, Lewis ini mengungkapkan teori ikatan kimia sehingga dapat disimpulkan bahwa ikatan kimia ini adalah sebuah gaya yang mengikat dua atom atau lebih dalam pembentukan senyawa kimia. Dalam pembentukan senyawa kimia ini, tujuannya yaitu agar atom tetap terikat dalam senyawa baru yang telah diproduksi dan juga untuk kestabilan unsur. Apa yang dimaksud dengan kestabilan unsur ini? Jadi, kestabilan unsur ini dapat terjadi apabila elektron terdistribusi sedemikian rupa sehingga elektron pada kulit terluar atau elektron valensinya itu memenuhi kaidah duplet dan oktet. Dalam ikatan kimia ini, seperti yang sudah saya bilang tadi, dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ikatan kovalen, ikatan ionik, dan ikatan logam. Nah, dalam video ini kita akan lebih membahas mengenai ikatan kovalen. Apa sih ikatan kovalen itu? Nah, ikatan kovalen ini adalah ikatan kimia yang terjadi apabila terdapat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom penyusunnya, atau yang disebut sebagai pasangan elektron ikatan, atau yang disingkat dengan PEI. Nah, ikatan kovalen ini terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron untuk mencapai kestabilannya, dan ikatan tersebut terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Contohnya itu seperti H2Cl2 N2 H2O atau CO2. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, contoh di sini ada atom hidrogen dan atom hidrogen. Ketika atom hidrogen dan atom hidrogen ini ingin berikatan, maka atom hidrogen ini kan punya satu elektron, masing-masing punya satu elektron valensi. Nah, untuk mencapai kestabilannya, mereka ini dapat berikatan sehingga memenuhi aturan duplet dan memakai elektron itu secara bersama-sama. Itulah yang disebut dengan ikatan kovalen. Contoh lainnya ada di ikatan antara atom fosfor dan klor. Contohnya di sini atom fosfor ini kan punya nomor atom 15. Terus dia punya elektron valensi itu adalah 5. Sedangkan Cl itu sendiri punya nomor atom 17. Sehingga dari konfigurasi elektronnya bisa kita lihat bahwa elektron valensi dari atom klor ini adalah 7. Sehingga untuk atom P ini, untuk memenuhi kestabilannya atau memenuhi kaidah oktet, maka dia harus menerima 3 elektron dari atom lainnya. Sedangkan atom Cl ini, dia untuk memenuhi kaidah oktet sendiri, dia harus menerima 1 elektron dari atom lain. Sehingga apabila P dan Cl ini berikatan, maka P sebagai atom pusat dan ada 3 Cl yang memberikan masing-masing satu atomnya kepada atom pusat si P ini untuk dipakai secara bersama-sama berikatan. Contohnya dapat dilihat di gambar ini. Nah, atom P ini kan elektron valensinya ada 5.
Jadi yang bulat-bulat ini disebut dengan struktur Lewis. Yang bulat-bulat ini adalah elektron valensinya si fosfor, dan yang silang ini elektron valensinya klor. Apabila mereka sudah berikatan secara bersama-sama seperti ini, maka atom klor akan masing-masing dari atom klor ini akan memakai satu elektron dari atom fosfor ini, sehingga masing-masing dari atom klor ini akan memenuhi kaidah duplet. Begitu juga dengan atom fosfor itu sendiri. Dia juga menggunakan elektron dari masing-masing klor ini untuk memenuhi kaidah duplet agar mencapai kestabilannya. Nah, di sini bisa kita lihat pasangan elektron berikatannya itu ada 3, 1, 2, dan 3. Kemudian ada satu pasang elektron bebas yang disingkat dengan PeB. Nah, dari pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas ini, unsur-unsur yang saling berikatan ini memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung pada jumlah pasangan elektron yang terlibat. Sehingga bentuk molekul suatu unsur ini memiliki bentuk molekul yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh susunan ruang pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas pada atom pusat suatu molekul. Nah, itu masuk di teori domain elektron, atau biasa yang lebih kita sering dengar teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Nah, di teori domain elektron ini mengatakan bahwa pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas saling tolak-menolak, sehingga tiap-tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolakan tersebut. Nah, di sini di tabel 1 ini yang sudah dicantumkan di sini bisa kita lihat apabila ada suatu atom ada 2 atom atau lebih yang berikatan, seperti contohnya ini tadi, ini kan PeI-nya ada 3 atau pasangan elektron ikatannya 3, terus pasangan elektron bebasnya 1, bisa kita simpulkan bahwa bentuk molekul dari senyawa tadi itu adalah trigonal piramida. Ini trigonal piramida. Ada jumlah elektron ikatannya 3, terus jumlah elektron bebasnya itu 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk molekul dari PCl3 itu adalah piramida trigonal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu juga dibedakan berdasarkan jumlah elektron yang dipakai secara bersama-sama. Ada namanya ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, apa sih maksudnya dari ketiga jenis ikatan kovalen tersebut? Mari kita simak contoh-contoh yang akan diberikan. Nah, ikatan kovalen tunggal sendiri adalah ikatan kovalen yang menggunakan satu pasangan elektron secara bersama-sama. Contohnya ada di sini atom hidrogen dan atom klor. Atom hidrogen ini mempunyai nomor atom 1, sehingga elektron valensinya juga 1. Nah, untuk atom klor ini punya nomor atom 17, sehingga sehingga elektron valensinya klor ini ada 7. Nah, jadi untuk saling berikatan, apabila mereka berdua ini berikatan, atom H ini akan memberikan 1 elektron untuk digunakan secara bersama-sama kepada Cl. Begitu juga Cl yang akan menggunakan satu pasang dari H. Bisa dilihat di sini, H menyumbangkan 1 elektronnya untuk dipakai bersama-sama dengan Cl. Cl juga menyumbangkan 1 elektronnya untuk dipakai bersama-sama dengan atom H. Sehingga di sini kalau misalnya kita lihat ada satu pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama. Ini juga bisa kita tulis seperti ini. H itu berikatan dengan Cl. Nah, ini menandakan bahwa suatu ikatan itu termasuk ikatan kovalen tunggal. Lanjut ke ikatan kovalen rangkap 2.
ikatan kovalen rangkap 2 ini seperti namanya rangkap 2, berarti ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama untuk berikatan. Contohnya di sini adalah O2. Jadi atom O berikatan dengan atom oksigen lainnya. Nah, kenapa dibilang ikatan kovalen rangkap 2? Ini bisa dilihat di gambar sini. Atom O yang di sebelah kiri ini menyumbangkan 2 elektronnya untuk dipakai berikatan bersama-sama dengan atom O yang berada di sebelah kanan. Begitu juga atom O yang berada di sebelah kanan ini menyumbangkan 2 pasangan elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama dengan atom oksigen yang berada di sebelah kiri ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita tulis apabila mereka sudah berikatan, dapat ditulis seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa dia merupakan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, lanjut ke ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 ini adalah ikatan kovalen yang menggunakan 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama untuk berikatan. Contohnya di sini adalah senyawa N2 atau dinitrogen. Jadi atom N ini yang berada di yang memiliki nomor atom 7 dengan elektron valensi masing-masing 5, dia membutuhkan 3 elektron lagi untuk memenuhi kaidah oktet. Sehingga 3 pasang elektron ini digunakan bersama-sama untuk mencapai kestabilannya. Kalau ikatan kovalen rangkap 3 ini bisa ditulis dengan simbol seperti ini. Dan berikatan kovalen rangkap 3 dengan N. Ini menyatakan bahwa atom tersebut berikatan kovalen rangkap 3. Nah, selain 3 jenis ikatan kovalen tadi yang dibedakan berdasarkan jumlah elektron yang dipakai secara bersama-sama, ada juga yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Apa sih ikatan kovalen koordinasi ini? Jadi ikatan kovalen koordinasi ini adalah ikatan kovalen yang pemakaian elektronnya itu hanya berasal dari salah satu atom saja. Jadi atom lainnya itu hanya menerima elektron dari atom lainnya untuk digunakan secara bersama-sama. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh di sini yaitu SO2. Jadi atom S ini kan punya elektron valensi 6. Oksigen ini juga punya elektron valensi 6. Nah, untuk atom O yang berada atom O yang berada di sebelah kiri ini dia masih menggunakan ikatan rangkap 2. Ini kan bisa kita lihat di sini O O dengan S ini menggunakan 2 pasangan elektron dari S dan 2 pasangan elektron dari O yang digunakan untuk berikatan secara bersama-sama. Sedangkan di sini dapat kita lihat ada perbedaan untuk atom O yang di sebelah kanan. Yang digunakan untuk berikatan secara bersama-sama ini hanya elektron yang berasal dari atom pusat atau atom S ini. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan ini bisa dituliskan dengan tanda seperti ini. Jadi, ikatan kovalen koordinasi itu disimbolkan dengan tanda panah seperti ini. Nah, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.